Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Raudhatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, para sesepuh, orang tua kita Bapak Haji Samsuri, Bang Madani, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak Haji Edi Haryadi, dan seluruh jamaah tanpa terkecuali. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Semoga kita semua senantiasa Allah serahkan lahir kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan Allah mewafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita setelah libur 2 bulan lebih lamanya. Cukup apa enggak liburnya, Bu? Apa kurang? Cukup ya. Pada malam hari ini saya merasa sangat bergembira. Kegembiraan saya yang pertama karena majelis ini kembali dibuka. Kenapa harus bergembira? Jangankan saya, Rasulullah itu senang banget kalau ada majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, warka, wajlis, duduklah di situ. Setiap kali kalian mendapati majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, duduklah di situ. Karena itu adalah taman surganya Allah. Jangankan Rasulullah, malaikat saja senang. Sehingga ada sekelompok malaikat yang punya tugas untuk nyari majelis taklim. Setiap hari kerjaannya nyari majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Untuk apa? Untuk menebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa nih majelis taklim. Tidak hanya malaikat, Allah sendiri menyatakan di dalam hadis qudsi bahwa orang yang keluar dari rumahnya fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmunya Allah, orang itu gak akan pulang illa ghafarallahu lahu dzunubahu, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi ini menjadi kegembiraan. Sebab dalam hadis yang lain, kalau sampai majelis taklim tutup semuanya, gak ada yang buka lagi, maka itu kiamat sudah di depan mata. Nah, untungnya dibuka, jadi kiamatnya tertunda gitu Pak. Gitu. Terserah motivasinya, yang penting ngaji gitu aja. Kalau masalah disinggung madam bareng, kalau ada ya alhamdulillah, kalau gak ada ya tanyain. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita langsung ngaji kata Pak RB. Kita langsung ngaji, gak usah basa-basi, langsung sat-set ngaji gitu ya Pak RB ya. Ya. Kita langsung meneruskan kajian kitab Wasiatul Mustafa. Saya perhatiin malam ini gak ada yang pegang kita, gak ada. Berarti siap ngaji. Kita udah dibagi tapi disimpan dari jimat tuh. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada halaman 15.
Faslun fi hifdzil lisan. Faslun fi hifdzil lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hifdzil lisan. Fasal bab ini menjelaskan tentang hifdzul lisan, yaitu pentingnya menjaga lisan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'iru ahadan, la tu'iru, janganlah engkau menghina ahadan, kepada seorang pun. Menghina bima fihi fama min lahmin illa wa fihi azmun. Menghina dengan apa? Dengan sesuatu fihi yang ada di dalam lisan kita, yaitu yang keluar dari lisan kita, entah dalam bentuk ucapan apalah terserah, kok itu bernada menghina, bertujuan menghina, makanya di situ illa wa fihi azmun, maka itu terdapat dosa yang besar. Dosanya bukan kecil loh Pak, tapi besar. Makanya benar kalau ada ungkapan sakit yang disebabkan oleh benda cepat sembuhnya, tapi kalau sakit yang disebabkan oleh lisan susah sembuhnya. Betul? Kenapa? Karena ketika benda melukai, itu hanya fisik kita yang terluka. Tapi kalau lisan yang melukai, mana yang sakit? Itu sembuhnya lama Pak, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, betul? Kelihatannya mah ketemu kita udah bisa mesem, tapi hati masih muret-muret. Bapak muret-muret. Kelihatannya mah udah nyapa, tegur, sapa, tapi hati susah Pak. Makanya luka yang disebabkan oleh lisan itu susah sembuhnya, sehingga itu menjadikan dosa besar. Makanya jangan gampang ngomong kalau tidak paham, jangan gampang komen kalau tidak paham. Ini seringkali, mohon maaf, kadang di grup WA rame, kan saya nggak ngomong Ustaz, cuma ngetik gitu. Ketikam tangan ini juga bagian dari lisan, dari ucapan. Jadi jangan dianggap ngetik itu berarti bukan ucapan, sama Pak. Jadi tulisan itu juga bagian dari ucapan lisan, yang mana kalau menyakiti sama, yang tersakiti itu hatinya. Makanya jangan gampang memberikan komentar, apalagi menghina seseorang yang kita tidak pernah tahu. Wala kafarata, lalu tanya Pak. Wala kafarata, dan tidak ada penghapus lil ghaibi, bagi dosa ghaibah atau gibah. Gibah itu ngerumpi, gibah itu ngomongin kejelekan orang lain. Jadi definisi gibah itu kita ngomongin kejelekan orang lain, yang mana orang lain ini gak ada di tempat itu, dan seandainya dia dengar, dia pasti sakit hatinya. Itu namanya gibah. Nah, tidak ada penghapus gibah. Bapak istighfar 1000 kali sampai nangis darah, ibarat kata, nggak bakal terampuni dosa gibah itu. Nggak ada. Bapak sholat rajin sehari semalam full 24 jam sholat 1000 rakaat, nggak bisa menghapus dosa gibah. Yang dosa gibah bapaknya apa ibunya? Dulu ibunya. Sekarang ya sama sih. Hati-hati itu Bu, mulut kita tuh dijaga betul. Gibah. Hatta yastahil lahu, gak akan terhapus tuh dosa gibah. Hatta yastahil lahu, sehingga dia meminta halal kepada yang bersangkutan. Au yastaghfiru lahu, atau memohon ampun lahu kepada yang bersangkutan. Kalau enggak bakal terhapus dosa itu.
Walaupun kita rajin sholat, tahajud, puasa, baca Quran, nggak bisa. Makanya ghibah itu dosa besar. Makanya jangan gampang-gampang ngomongin kejelekan orang. Tapi itu fakta. Nah, kalau fakta justru itulah disebut ghibah, Pak. Karena fakta. Kalau nggak sesuai fakta namanya fitnah. Fitnah lebih kejam. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kadang-kadang begitu. Jangan gibah, enggak gibah, ini fakta. Justru fakta itulah disebut gibah. Harusnya kalau ada aib saudara kita ditutupin, bukan dibongkar, bukan diobral di tempat umum. Jangan. Apalagi aib suami, jangan.